Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, para alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, dengan izinnya kita bisa takmir kembali salah satu rumahnya ini. Adalah luar biasa yang sangat besar, yang harus membuat kita senantiasa bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan Allah membalas syukur kita dengan nikmat yang lebih besar untuk kita membawa kebaikan-kebaikan di padang mahsyar. Semoga semua kita diberikan hisab yang mudah. Salawat salam kepada baginda Nabi alaihi salam yang senantiasa bergembira melihat para umatnya selalu berada di jalan ilmu, karena untuk itulah beliau diutus untuk menebar ilmu sehingga hilanglah kejahilan dan kejahilian. Mudah-mudahan Allah mendatangi hati kita dan menguatkan diri kita untuk mengikuti apa yang sudah kita ketahui. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslim, kaum muslimat yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelum ini Imam Al-Muzani telah menyampaikan muqaddimah tentang kenapa beliau menuliskan kitab Syarh Sunnah ini atas permintaan muridnya untuk dijelaskan kepadanya tentang sunnah yang dengannya dia bisa berpegang teguh dan menghilangkan segala syubhat dari berbagai arah dan jihad, dan terhindar daripada hal-hal yang diada-adakan oleh orang-orang yang menyesatkan atau orang sesat menyesatkan, dengan syarah yang mudah dan metode yang jelas, tidak berbelit-belit dan tidak berbelok-belok. Oleh itu saya kabulkan permohonan ini sebagai bentuk nasihat kepada umat dan kepada muridnya secara khusus dan kepada umat secara umum, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa hendaknya memberikan hidayah, taufik dan tasdid, menolong kita untuk menepati jalan kebenaran. Lalu beliau menyebutkan di muqaddimah ini juga tentang beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang menyerupainya dalam sifat tersebut, dan tidak boleh ada tandingannya walaupun namanya sama dengan nama sifat-sifat yang ada pada makhluk, seperti As-Sami'ul Basir, Maha mendengar, Maha melihat, tetapi tidak sama dengan mendengar dan melihatnya hamba. Al-Alimul Khabir, Maha mengetahui dan Maha teliti, tetapi tidak sama dengan mengetahui dan menelitinya makhluk. Al-Mani'ur Rafi', yang Maha kokoh dan Maha tinggi, tentu saja tidak sama pula dengan kokohnya dan tingginya makhluk. Ini muqaddimah jamil, indah dari Imam Al-Muzani rahimahullah sebagai isyarat bahwasanya
subuhat tasbih yang digelar oleh orang-orang yang tidak mengikuti ilmu, yang tidak mengikuti ilmu yang diturunkan Allah melalui wahyu, sebenarnya sirna dengan apa yang disebutkan oleh beliau di muqaddimah ini. Artinya walaupun sama namanya, tapi bisa berbeza hakikatnya. Ilmu, iya. Allah berilmu, na'am. Makhluk berilmu, iya. Tapi hakikatnya tidak sama, kaifiatnya tidak sama. Allah melihat, iya. Makhluk melihat, benar. Tetapi tidak sama. Nah, inilah yang seharusnya yang diimani, sangat mudah. Makanya akidah itu di zaman Nabi SAW kan tidak panjang-panjang kita akidah lah, cukup dengan Al-Quran dan Sunnah, karena Al-Quran bahasanya Arabiyyun Mubin. Hadis Nabi SAW, Nabi berbicara juga bilisanin Arabiyyin Mubin. Makanya kitab tafsir di zaman itu tidak ada, syarah hadis tidak ada, karena Al-Quran dan hadis itu adalah syarah yang sesungguhnya. Cuman ketika banyak orang berkilah dan berhila, akhirnya terpaksa syarah pun dimulai ditulis panjang-panjang. Awak pun ceramah pun terpaksa panjangnya, nya pendek-pendek ndak sampai dek tali gitu. Kadang dek dah pendek kecen ayunan dalam. Dulu para sahabat Nabi SAW dengar Al-Quran, dengar hadis wadih, jelas. Kalau kita sekarang dengar Al-Quran, dengar hadis, wa makhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Mereka tu sebelum ada Al-Quran hadis lah tidak berselisih dah, tidak bantah. Setelah ada Al-Quran hadis mulai bantah. Apa sebab? Baghyan bainahum, karena ada permusuhan di antara mereka, ada hasad di antara mereka, ada yang melampaui batas di antara mereka. Jadi sebenarnya bukan karena Al-Quran dan hadis itu kan berselisih, tetapi karena ada yang keluar dari pemahaman Al-Quran dan hadis. Habis itu tidak boleh disolang lah, kan ya? Tak boleh disalahkan. Yang salah harus disalahkan, yang benar harus diapresiasi dan ditegakkan. Itulah dakwah, itulah ilmu. Tidak fokus sodon apa pendapat harus buat tu sodon, tidak mungkin. Tidak mungkin. Soalnya buat halal, soalnya buat haram. Tu batu kedua. Soalnya buat mulia, soalnya buat tak mulia. Tak mungkin. Akhirnya terpaksa ulama rahimahullah menulis kitab-kitab seperti ini. Dan kita lihat kitab yang ditulis Al-Muzani ini juga masih singkat dan ringkas. Sebab apa? Di zaman itu orang sudah masih juga cepat paham. Ya, takilek ikan dalam ayu, tantu jantan batino. Ikulah bawa dari karena lu tantu jantan ikan je kan nak jalan nya. Ni ya batalu je kan nya. Na batalu jantan tu tino na lainnya. Ha? Na batalu jantan tu tino. Ndak jobera. Jadi kadang-kadang jadi kaum muslimin muslimat jalan na batalu tino biasa ndak jantu dia mana jantan mana batino. Apa sebab tadi terlalu banyak subuhat-subuhat didengar dari sana dan sini. Ya, apalagi dengan zaman keterbukaan informasi. Jadi kadang-kadang yang salah lebih dulu masuk daripada yang benar. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, lalu beliau mulai membahas sesuatu yang subhanallah. Jadi ternyata masalah ini bukan masalah hari ini, tapi adalah masalah yang memang dimulai oleh orang-orang yang menyimpang dari dulu lagi sampai kepada masa Imam, atau dimulai dari masa Imam Al-Muzani pun sudah ada. Maka beliau ingatkan
bahwasanya pertama di antara yang wajib diyakini oleh umat Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah adalah sifat al-ulu. Al-ulu maknanya adalah al-irtifa. Al-irtifa maknanya adalah tinggi atau di atas. Tinggi atau di atas. Maka beliau mengatakan diidhafatkan pada atau sifat dari yang sebelumnya as-sami'ul basir, al-alimul khabir, al-mani'ur rafi', alin ala arsyihi. Allah Subhanahu wa ta'ala alin ala arsyihi, tinggi di atas arasnya. Tinggi di atas arasnya. Jale buano sih. Tambah je lah. Kalau terlampau joleh berkerja kabut je. Pas. Mak tu tadi nak joleh? Kurang. Ulang dia. Baik. Kalau gini? Pas. Alhamdulillah. Apa lah ambil soben? Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jadi alin ala arsyihi, maha tinggi, dimulai dengan sifat atau nama Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara nama Allah adalah Al-Ali, wa huwal Aliyul Azim. Allah maha tinggi. Kalau tinggi tentu KTP tidak ada tinggi ke bawah. Anu nak tinggi mak, tinggi kayu tu ke bawah dohnya ada. Jadi makanya kaum muslimin, atau kalau ada yang mengatakan tinggi tapi tak mana ada, tak, yang namanya tinggi mesti ke atas. Jadi secara bahasa saja, secara fitrah, tak perlu dalil. Andainya tidak ada Al-Quran dan hadis menyatakannya, ya, bahwa sudah menjadi sifat dan fitrah kita bahwa Allah itu alin, tinggi, dan sesuai pula dengan berita yang sampai kepada kita yang sahih sesuai fakta dan data, bahwasanya makhluk yang paling tinggi adalah langit ketujuh, tidak, al-arsh. Yang paling tinggi makhluk adalah al-arsyu. Dan Allah di antara sifatnya al-a'la, lebih paling tinggi, sesuai dengan apa yang dikatakannya ar-rahmanu alal arsyis tawa, antara firmannya sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah, mensucikan Rabbmu yang maha tinggi, yang paling tinggi. Dan dia sebutkan bahwa arasnya adalah makhluk yang paling tinggi, dan dia sebutkan di ayat-ayatnya bahwa dia di atas arasnya. Jadi antara ayat dengan ayat semuanya saling sinkron, saling munasabah, tidak ada satupun yang bertentangan. Lainnya Ustaz, ada bertentangan. Apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Di mana bertentangan? Di mana bertentangan? Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Allah kan tak bilang dimanapun dia berada, sah? Sabwi Allah Ta'ala dimanapun dia berada atau dimanapun kamu berada? Yang Allah katakan dia bersamamu dimanapun dia berada atau dimanapun kamu berada? Apa itu? Apa itu? Dimanapun kamu berada, Allah bersamamu. Kenapa? Kamu tuh banyak. Ada orang Amerika, ada orang Polandia, ada orang Israel. Masuk orangnya?
Masuk dalam kamu dulu. Masuk, ada orang Iran, ada orang Arab, sah. Jadi supaya jangan terbayang oleh kita, dimanapun kamu berada, dia bersamamu. Artinya kalau wak pergi ke Amerika, hilang wak di mata Allah. Tidak. Jadi tetap bersama kita. Tapi dia di mana? Dia di mana? Tetap di atas. Gitu aja kok repot. Bukankah ketika saya katakan, sah tidak saya mengatakan kemanapun saya berjalan, dari Sabang sampai Merauke, saya selalu bersama matahari, atau matahari selalu bersamaku? Boleh nggak? Bang, sah tidak bahasa saya itu, bahasa Indonesia? Kemanapun saya pergi, matahari bersamaku. Sah tidak? Hah? Sah? Ada orang yang memahami bahwa matahari ikut duduk dalam pesawat bersama saya? Ada? Ada tak? Apa dia tak? Apa dia tak ada yang memahami seperti itu? Apa dia payah nak jawab? Angin tu matahari nak duduk sama dia. Matahari tu kadang. Mana kadang matahari pada bumi? Hah? Mana kadang matahari pada bumi? Kadang matahari itu tahu dalam pitabang. Itu tiada kan mungkin maksudnya matahari sama dan dua di pitabang nak. Kan ya? Paham tak? Nah, kalau ketika disebutkan Allah dimanapun kamu berada, dia bersamamu, mungkin Allah nawa ke awak, inyo duduk sama awak. Itu mak pemahaman. Tak mungkin. Apa sebab? Apa sebab? Allah lebih besar, tak bisa ditampung oleh tempat kita. Makanya mafhum ayat itu bukanlah maknanya Allah berada di setiap tempat, tapi mafhumnya adalah Allah menyertai kita dengan ilmunya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya. Sebagaimana mentari yang besar, tidak mungkin duduk dengan saya dari pesawat dari Aceh sampai ke Merauke. Mungkin kan tidak ada. Apa yang maksudkan? Cahayanya tetap menerangi dari Sabang sampai Merauke. Tapi tuan-tuan sabit itu tidak salah bahasa dah. Kecuali tuan-tuan, oh salah dosa, tidak boleh sabit macam itu lah. Sah? Kaya salah tidak bahasa saya tadi? Tidak salah kan? Betul? Dan tafsirnya betul atau salah? Betul tafsirnya. Kemanapun abang pergi, kau tetap ada di hati. Salah tidak bahasanya? Tidak pernah sabit. Ilai. Apa maksudnya? Apakah dia ikut dalam hati tuan-tuan? Tidak. Orang sudah mafhum dan maklum semua bahwa yang dimaksud adalah cinta kepadamu selalu menyertaiku di hati. Dah maklum orang itu semuanya. Makanya ayat ini, maksudnya ayat ainama wa huwa ma'akum ainama kuntum, dimanapun kamu berada Allah bersamamu, pasti maksudnya bukan zat Allah. Sebab orang sudah mafhum bahwasanya tidak mungkin zat Allah ada dalam masjid Al-Ihsan enggak sah? Masih orang sudah mafhum itu. Makanya Allah katakan Allah di atas arasnya sesuai dengan ayat-ayat, sesuai dengan hadis-hadis, sesuai dengan apa yang ada dalam jiwa kita. Ketika subhanallah, seorang tokoh Mu'tazilah senang berbicara tentang menafikan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di tengah, tidak di tepi, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri. Ada seseorang dari Hamadan bertanya, coba kita tinggalkan teori-teori itu dulu buyahnya.
tapi apa yang membuat hati saya dan hati Buya juga, setiap kita menyebut Allah selalu hati kita naiknya ke atas. Ma li zalika min darurah. Apa sebab itu? Dan kenyataannya kita lihat orang-orang yang mengingkari Allah di atas, babuyo jeliu dek menyebut Allah tak di atas, ketika menyebut Allah tunjuknya otomatis ya Allah, matanya menengadah ya Allah, dan saya yakin hatinya, karena yang menggerakkan tangan itu hati, yang menggerakkan wajah itu hati, yang menggerakkan mata itu hati. Iya nak? Hati. Terus kenapa dia gerak begitu? Padahal di hati tanya. Setelah tunjuk, di hati Allah Ta'ala, Ustaz, astagfirullah, gigi lah tangan sampai lokam sudah itu. Salah tunjuknya. Nah, bukan kesalahan, itu kebenaran. Tapi diingkari dengan syubhat, ditutupi dengan syubhat. Ayat-ayat hadis jelas. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan ada 10 jenis dalil yang menunjukkan Allah itu di atas, dan ini yang diyakini oleh muridnya Imam Asy-Syafi'i. Di mana baju Imam Muzani kah? Ya Allah, kenapa sabit murid Imam Asy-Syafi'i di mana baju? Salah tanya Ustaz. Di siapa baju? Di Imam Asy-Syafi'i. Inya murid guru Syafi'i tu ikut akidah di mananya baju? Antu di gurunya. Dan dapat ikut di mana dapat? Di guru dia kan ya. Kalau sampai di darunnya dah ada jenis orang kan ya. Kalau sampai di darunnya dah baju sifat 20-nya kosan banyak li Buya ya, tidak masuk dalam sifat 20. Hanya pada 20 mula labio lah kan ya, kan anjak labio pada 20 lah, jadi posong je 20 tu. Nya lihat dosa buat Al-Quran sahaja dia hadis sesuai je fitrah, sesuai dengan keadaan tu posong je 20 kan ya, menanjak 20 pada satu, anjak satu lah, asal buat tua le buat tua ndak le, apa bukti? Al-Quran citang, hadisnya buin, kemudian seluruh sahabat ceritunya. Awak harus melalui ulama Ustaz tu, sampai riwayat kau ndak melalui ulama kan lah sahabat ke tuan-tuan. Nabi sabun macam itu deh dongon dek para sahabat di antara yang mendongong ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Umar, ada Aisyah. Nangko ulama tu ndak? Ulama ndak mereka? Taib, masing-masing dari ulama sahabat menyampaikan dengan lafaz yang sama kepada ulama-ulama tabi'in. Contoh Aisyah sabun ke Urwah dia, Abu Hurairah sabun ke Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Misalnya Abdullah bin Umar sabun ke Nafi' dia. Lah mereka pula meriwayatkan kepada murid-muridnya yang juga ulama tabi'in dengan makna dan lafaz yang sama, tidak ada tafsir dan takwil, itu yang disampaikannya. Nah tabi'in ini sampai pula ke pada misalnya Imam Malik sampai lo ke Syafi'i dah, Syafi'i sampai lo ke Al-Muzani. Tidak ada kalimat-kalimat takwil dulu. Berarti mereka yakini apa? Yang ditakwilkan atau yang disampaikan? Yang disampaikan. Maka kalau ada yang mengklaim takwil itu adalah mazhab as-salaf, itu mazhab sulap namanya. Ya, mazhab basulap, taki cuang dia dengan retorika. Ini Al-Quran, ini hadis. Makanya dengan demikian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tidak benarlah kaedah kalau Ahlus-Sunnah itu akidahnya mesti Asy'ari, fikihnya Syafi'i. Ini buktinya murid yang paling berjasa
mengumpulkan mazhab Asy-Syafi'i, yang paling berjasa mengumpulkan mazhab Asy-Syafi'i, berakidah seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang mengatakan Allah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan sesuai hawa dan pemikiran Aristoteles atau Sokrates yang diislamisasi menjadi filsafat Islam, akhirnya berakumulasi menjadi ilmu kalam. Tadi ilmu kalamnya yang taang jadi kalam. Nah, jadi kata beliau alin ala arsy wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi. Langsung dijawab oleh beliau. Kalau ada yang mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ini jawabannya. Wa huwa danin, ini fi isim fa'il daripada dana yadnu dunuwan. Danin, dekat. Dana itu adalah maknanya dekat. Danautu minhu, saya dekat dengannya. Danin bi ilmihi min khalqihi, dekat dengan apa? Dengan zatnya? Bukan, dia alal arsh. Tapi dekat dengan hambanya bi ilmihi, dengan ilmunya. Sebagaimana tadi saya katakan, matahari dekat denganku dengan apa? Dengan cahayanya. Sah? Sang kekasihku dekat denganku dengan lupa dengan cintanya. Sekarang dia ada di mana? Di Pekanbaru, tapi dia sekarang ada di sini. Belum 2 jam sudah rindu kembali. Sah? Kemanapun aku pergi, engkau tetap bersamaku. Ada dia duduk di sampingku? Enggak. Tapi apa maknanya? Cinta padanya tetap mengiringiku mana aku pergi. Itu biasa dalam bahasa manapun itu sahih, sah, dan tidak mesti maknanya dengan zatnya di sini. Gitu aja kok repot, gitu aja kok payah memahami. Kalaulah bukan karena ilmu kelam itu, masya Allah, terang semua akidah ini. Tinggal apa kata Allah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman datang ilmu tadi yang membuat kita ragu-ragu. Akhirnya awalnya ragu, ujungnya bimbang. Akhirnya yang pandai hanya menafikan, menolak. Kalau orang yang hebat itu kan menafikan dan menolak. Sebab kaidah mengatakan al-muthbit muqaddamun 'alan nafi. Yang menerima, yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Sebab yang menafikan semuanya orang ragu, sedangkan orang yang menetapkan orang berilmu. Kan ya, ile tolaknya jinya, ai tagu dan jelenya uang jelenya. Tapi kalau yang berilmu siap laksanakan, sebab dia punya kemampuan. Ya, ile tolak bini duanya nya. Gaji tak cukup kan? Tak yakin lah. Orang tak yakin menolak. Tapi cuba tahu saja. Asal tak ada jadi belakang. Enam. Siap laksanakan. Apanya? Inyo lah cetak sodor. Sampai makan uang bisa ada apa lagi? Sampai makan. Woi, sampai makan uang bisa ada. Ikut tak buat tu susah bayi orang makan kan? Ada lagi bayi makan bini. Makanya kalau ini tak geleng dah, ngangguk ah. Makanya seluruh orang menggelengnya jokinya ndaknya. Nikah ndak juarnya, itu ndak uang bagak do uang pengacui. Ya penyanyi de ada ulik ganyanya. Sah kali ngono tendanya kan dia pula penobe kayak kono lo kaki dia punya kan dia sianinya
tu ngaputnya dah isa ngapo sodo itu lah dia apa bukan dia bagak, bukan dia hebat, tapi dia ragu. Maka semua orang yang menafikan sifat Allah adalah orang peragu. Ketika alasan beko kalau sabi Allah dia mulut makhluk kan itu benda. Oh sabi Allah dia tapi tidak coba awak dia selesai. Allah punya wajah tapi tidak seperti wajah kita makhluknya, selesai. Sembarang inyonya buat kan buat sarang jerah inyonya buat. Cuman kewajiban kita adalah menafikan keserupaannya dengan makhluk. Ada dalil yang lain akan jadi tidak ada dalil yang diparkir, tidak ada dalil yang karantina, tidak ada dalil yang ditolak. Ikut sebanyak-banyak dalil di karantina, dita'til. Gara-gara ketakutan berlebihan. Itu dua wadah. Nah, kamu nyala aja makhluknya. Mujassimah no mau dawat. Apa tak pernah nyabui mujassimah dah inyo nafsirkan seorang. Dia apa? Dia ketakutan dan nonton hanyanya. Idenya bekot tinggal alam bukan tunya. Padahal tak tinggal alam dah dapat ikan kan? Nya pandai nyalam kan ya? Inyo tak pandai nyalam. Alangannya tu lah waswa dapat ikan pulang. Abu nanya, ani tu ayennya. Tak kan dapat lah. Kata waswa sabuin kau punya uangnya. punya uangnya. Ni kalau nawu tu nak ambil uang bahasanya punya uang. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi semua orang yang menafikan sifat adalah orang yang dalam ketakutan berlebihan. Bukan kerana kelebihan ilmu, tapi kurang ilmu. Sebab ilmu itu kalau kembali ke definisi ilmu, kembali kitab Imam Asy-Syafi'i dalam Risalah, ilmu itu adalah yang didukung oleh wahyu. Itulah definisi ilmu. Selainnya itu bukan ilmu, hanya pemikiran. Pemikiran itu ada yang benar, ada yang salah. Berpikir terlalu banyak bikin pusing, naik asam urat. Makanya jen banyak no bapi pikir. Kan ya, bau nak naik agamanya lai saudun. Kan ya, dia berpikir. Padahal tak apa-apa je orang. Nya kalau leja kan bernasib bahan tak dapat moliminya. Kan ya? Kalau ndak nasib bahan dia ndak dapat moliminya jual. Ni ya, naik kereta. Itu aja nya dahulu naik kereta aja itu hanya dahulu dia kaki duitnya. Apa dipikirkan mana? Kasan ndak dipikirkan nawu moliminya agaknya sah. Kadangnya gaji lah tetap 3 juta sebulan. Tahun yang dia mikir gaji tu. Gaji tu kan sedetunya. Boleh mikirnya lah. Kan ya? Bapa cara cukuinya. Salah muka cukui je. Makan. Kan ya? Allah musta'an. Jadi kalau terlalu banyak pikir membuat kita jadi penakut, jadi peragu. Tapi banyaklah berzikir. Banyaklah berilmu. Ilmu itu buat kita yakin dan tidak buat kita ragu. Jadi wa badanin bi ilmi min khalqih. Dia dekat dengan ilmunya kepada para hambanya. Makanya tidak perlu kita khawatir bahwa Allah menyanyikan kita karena kita berada di pantauan ilmunya. Didengar dari kita olehnya semuanya. Dilihat dengan jelas olehnya dari kita semuanya. Tak ada yang tersembunyi. Nah, kalau kita dalam keadaan menyenangkan Allah, tidak perlu takut. Tapi kalau dalam keadaan tidak menyenangkan Allah, itu kita takut. Itu aja. 6. Ahata ilmuhu bil umur. Ilmunya meliputi seluruh perkara. Udah masuk waktu sih. Mama capek. Itu tanya kita ya. Nggak terasa waktu berlalu. Kalau sedang bersama begitulah bang ya. Itu tandanya kita sedang bahagia. Allah musta'an.
Allah. Asyhadu an la Allahumma rabbal jalali tamma wassalati al-qamah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi yang diucapkan oleh Al-Muzani ini bukan dia sendiri, di antara para ulama seperti yang disebutkan oleh Muhaqqiqul Kitab Jamal Az-Zun hafizahullah, bahwa ini di sebelumnya ada Ibnu Abi Zaid Al-Qirawani dalam risalahnya, di risalah Ibnu Abi Zaid. Demikian juga dikatakan oleh atau dinukil oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dari Abu Ja'far Ibn Abi Syaibah, Abu Sa'id Ad-Darimi, kemudian Ibnu Abdul Bar, kemudian Abu Nasr Al-Wa'il As-Sijzi dan Abul Iban, Ibnu Abdul Bar, Muhammad bin Thabit At-Tarqi, wa Syekh Abdul Qadir Al-Jili, kemudian Al-Mufti Abdul Aziz Al-Qahaiti wa Ta'if. Kenapa? Karena walaupun sebenarnya ini bagi ahlu sunnah tidak perlu, tapi karena mereka orang-orang yang ahli subuhat mengatakan memahami dari ayat wa huwa ma kuntum itu dengan zat, maka perlulah para ulama menjelaskan bahwa Allah bersamamu bukan dengan zatnya, tetapi dengan ilmunya. Sebab zat Allah di atas arasy, di atas arasy-Nya, mustawin ala arsyihi, sedangkan ilmunya sampai kepada kita. Yang lebih parahnya lagi adalah
Ada yang meyakini Allah ada dalam hatinya, sebab ada hadis palsu, la tuqilluni samai wala taqtiluni ardi walakin yasa'uni qalbu abdil mu'min. Langitku tak cukup menampungku, bumi tak bisa aku tempati, tapi aku bisa tinggal di dalam hati hambaku yang beriman. Ini hululiyah, na'udzubillah. Jadi kalau banyak hambanya yang beriman, berarti ramai Allah jadinya. Padahal mereka mengatakan Allah tak bertempat, tapi dalam hati ada. Kecuali maknanya adalah rahmat Allah dalam hati. Ya, kalau gitu semuanya kita mengatakan bahwa rahmat Allah itu ada dalam semua kita. Tapi makanya ini diperlukan bahasa-bahasa ini. Allah alin bizatihi, Allah dengan zatnya tinggi di atas arasy, tapi danin min khalqihi bi ilmihi, dekat kepada hamba dan makhluknya dengan ilmunya. Nah, ahata ilmuhu bil umur kulliha, ilmunya meliputi segala perkara tanpa batas, sampai yang ada, yang belum ada, dan yang tidak ada, kalau ada seperti apa adanya. Itu sudah ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda nanti dengan keyakinan orang-orang Qadariyah, orang-orang Syiah yang mengatakan Allah enggak tahu sesuatu sebelum terjadi. Alasan Allah dengan makhluk jadi. Nanti pada pembahasan setelah ini akan disampaikan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah. Wa anfadha fi khalqi sabiqal maqdur, dan Allah melaksanakan semua yang telah ditakdirkannya di azali dulu, sebelum diciptakannya langit dan bumi semana 50.000 tahun. Itu yang Allah laksanakan. Allah dengan qada'nya Allah lakukan apa yang sudah dia takdirkan di dalam dalam Al-Lauhul Mahfuz, yang dituliskan dalam Al-Lauhul Mahfuz. Makanya dalam hadis kan disebutkan ketika awwalu ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama diciptakan Allah adalah pena. Wa qala la uktub, ayat tulis. Qala madza aktub, apa yang aku tulis? Qala uktub kullama yakun ila qiyamis saah, tuliskan semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, yang terjadi ini sekaligus semua kan tidak berangsur. Jadi tidak sekaligus, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala qada'nya berlaku sepanjang masa. Takdirnya dulu di azali, kemudian ada takdir tahunan di malam Lailatul Qadar, ada takdir pekanan, dan ada takdir setiap hari seperti yang dikatakan atau dibahas oleh para ulama kita. Nah, Allah SWT dengan ilmunya tidak ada yang luput daripadanya. Dan ada yang luput daripada waqad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata-mata yang khianat dan apapun yang disembunyikan orang dalam dada atau dalam hati mereka. Jadi rahasia, tidak ada yang rahasia di sisi Allah. Allah ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi dari rahasia. Nah, ada yang lebih sembunyi dari rahasia, Bang? Ada. Masa tidak? Allah yang bilang, Allah mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi dari rahasia.
Apa itu yang lebih tersembunyi di rahasia? Tidak ada tahu ya. Rahasia itu ada minimal satu makhluk yang mengetahuinya. Allah yang kedua, sah? Ma min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada yang berrahasia 3 orang kecuali Allah yang keempatnya. Dan setiap rahasia mesti ada yang mengetahuinya dari makhluk. Tapi lebih tersembunyi di rahasia, makhluk saja tidak tahu. Apa contohnya? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Tak satu jiwa pun tahu apa yang akan dia usahakan esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seorang hamba tidak tahu pula kapan atau di mana dia akan mati. Dia tentu? Tidak tentu? Tapi kalau rahasia antum tahu, sah? Bahwa malam ini saya akan berikan surprise pada orang rumah saya. Tapi dia nggak tahu. Yang tahu antum sendiri, sah? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahasia. Yang lebih tersembunyi antum sendiri aja nggak tahu, sah? Ternyata istri juga siapkan surprise pula, sah? Masya Allah, aku siapkan makanan kesukaan abang selesai pengajian ini. Oleh sebab itu kita tidak boleh ngaji lebih panjang lagi, ya, supaya cepat terlaksana dan teraplikasi. Kita cukupkan sampai di sini ya. Ya, supaya apa yang beliau rahasiakan dan yang dia rahasiakan cepat terlaksana. Surprise insyaallah ya. Semoga membahagiakan. Amin. Nah, tambah jadi Pak. Dalam buku dirasa tasawuf, Imam Syafi'i mengatakan siapa yang pelajari kalam bertemu dengan kekuasaan. Siapa yang pelajari tasawuf paginya akan dulu sampai sore. Saya tanyakan mengapa di pesantren perguruan tinggi seperti ini masih dipelajari kalam dan tasawuf. Itu tanya ke mudir pesantren dunia. Kalau dia mudir dah najon leh. Anda pejar apa sebab masih diajarkan di pesantren dan perguruan tinggi. Jangan kini lah Pak. Al-Mu'tasim dulu Paso Imam Ahmad dia mempelajari. Paso Imam Ahmad mengakui. Padahal Al-Mu'tasim lebih berilmu dari banyak pemimpin hari ini. Mu'tasim itu ulama. Cuman terpengaruh juga dengan subuhat kaum Mu'tazilah. Apalagi yang sekarang tanggung-tanggung ulama tafsirnya ke awak ada apal Quran dia. Al-Mu'tasim jak kene apal Quran. Awak profesor tafsir ndak pandai ge baca Quran. Maksudnya ndak lancar gitu. Kadang bodoh ono bacaan gayanya profesor tafsir. Makanya sekelas Mu'tasim billah Khalifah Bani Abbas bisa tertipu oleh pemikiran Mu'tazilah. Maka jangan heran kalau seandainya hari ini banyak sarjana-sarjana kita yang tertipu oleh pemikiran-pemikiran, karena yang mereka miliki latar belakang pendidikannya selalu dibangun di atas pemikiran, jarang yang di atas ilmu. So kalau seandainya ilmu yang dikedepankan, harus disyaratkan Anda baru jadi bisa ulama sarjana tafsir dengan syarat hafiz Quran minimal 30 juz. Minimal harus hafiz Quran 30 juz. Kalau enggak nanti itulah jadinya tafsirnya ibarat orang nak bikin brownies yang ada tepung, telur dengan bawang perai. Minyak goreng tinggi kalau kele, akhirnya bakwan jadi. Nya nak buat brownies tapi bahan tak cukup, akhirnya jadi bakwan. Sudah itu dibungkui deh brownies, ogo brownies tapi dalam bakwan. Atau komplain iko tak jujur kalian nya bungkui brownies isinya bakwan pantat lo. Ini kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi mohon maaf, jadi kita memang dari sisi keilmuan sangat-sangat ketinggalan, ya.
Saya kalau boleh pengalaman saya belajar di Madinah, Pak. Kawan-kawan saya seangkatan itu rata-rata habis 30 juz masuknya. Awak modal tamat darun waktu itu 3 juz setengahnya. Kumpul tang di hati, kumpul tang bawah. Ambil lo ngatong lagi kan. Ayolah masuk Yasin, masuk Sajadah, masuk Luqman, masuk Ahzab. Ya, Al-Baqarah. Itu dia modalnya. Kawan sodo dari seluruh dunia apal 30 juz. Baca tolong tentang tafsir lain. Awak dulu lah baca tafsir Jalalain kan. Ambil siko sekene, ambil siko sekene. Kosan kawan atau bari lah tamat lo deh. Awak Jalalain sajilidnya kan, Tabari 24 jilid tamat deh. Topong coro do. Tanya lo masalah hadis, awak arba'in belok-belok di Jawahir Bukhari, jabo muhtar lah hadis, jabo kan ndak lo sodoro dah, dah pilih-pilih lah. Inya kutubus sittah lah tamat dia guru. Tapi di Allah Ta'ala le tolong ada lo dilele banyak non kala doanya di ujian. Ya. Yes ya. Dari 120 masuk juga masih ukuran belasan bukan urutannya. Walaupun 20 ribu buat pelajari, masuk juga ranking-ranking 3 boleh, ranking 10 kan. Lumayan lah kan dari 120. Kan tak apa itu lah. Nah, jelas ya. Ini modal contoh tadi dia. Tapi untung lah tidak beronis jadi bakwan. Itu kan bakojo. Itulah jasa buya waru darun. Ambot praktekkan di Madinah muzakarat ya tiap malam. Jadi pelajaran pagi di murojaah sudah selesai murojaah bangkit Masjid Nabawi belajar hadis. Dah selesai dari Masjid Nabawi pulang sudah isya, makan sudah itu muzakarah jo kawan-kawan sampai lo jam 2 oleh. Cuma tak contoh di darun dulu kan sampai bambun buat dia kan jadi lapangan kalau dia dalam musajinya itu aja bezanya. Ada lu kalau litak boleh sampai lolok litak lo kini kalau litak bisa mah itu aja bezanya. Nah. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, alhamdulillah itulah cara mengojo ketertinggalan. Awak di semester pertama telah ambil lo 2 tahun 2 bulan uang lah belajar 2 bulan awak bawa tiba poso doang masuk jurusan bahasa ndaknya dan dia nak masuk hadis. Ndak lulus sudah lainnya dan kalau ndak lulus pulangnya ke mana? Ke Amangnya, pulang ke Amang apa ren. Kalau enggak mau uang pulang ndak amun. Alhamdulillah lain ndak pulang nah. Kecuali selesai doktor dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya saya. Jadi Pak ya, dimaklumi aja Pak ya. Nah. Jadi ndak bisa dihilangkan loh. Karena itu dianggap bagian tak terpisahkan dari keilmuan Islam, khususnya di mata para pengambil kebijakan. Kita lah yang pandai-pandai lagi ya untuk mempelajari mana yang murni, mana yang tidak murni kita upayakan untuk menyortirnya, meninggalkannya. Termasuklah kajian-kajian di masjid-masjid, di surau-surau, di musalla-musalla, dan bersama para masyayikh dan ustadz kita yang lurus akidahnya dan ikhlas dalam menyampaikan ilmu. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.